Ditikamnya lah berkali-kali tubuhnya Pei Chen ini sampai korban udah nggak sempat lagi bereaksi gara-gara serangan itu terlalu mendadak guys. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa saya akan membawakan sebuah kasus pembunuhan keji yang dialami oleh seorang gadis yang lagi magang sebagai guru di salah satu sekolah di Taiwan. Dan dia baru aja 8 bulan lulus dari kuliahnya sebelum nyawanya menghilang. Bahkan dia juga dibunuh hanya beberapa hari setelah dia pulang dari Jepang. Kasus ini sempat menggemparkan masyarakat Taiwan karena pembunuhannya dilakukan di dalam sebuah gang di pemukiman warga dan pelakunya berasal dari kalangan orang kaya. Gimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus mengerikan kematian calon guru di Taiwan. Jadi ada nih seorang pemuda yang lahir pada tahun 1985 yang bernama lengkap Chang Yan-wen yang dilahirkan dari keluarga kaya raya yang tinggal di kota Taipei di Taiwan. Sebagai anak yang berasal dari orang kaya dan merupakan anak satu-satunya dari keluarga itu, maka Yan-wen kelihatannya disayang banget nih sama ayah dan ibunya. Warga di lingkungannya menyebut Yan-wen sebagai anak emas keluarga Chang. Semua keinginannya dituruti dan sebisa mungkin dibentuk menjadi anak yang patuh, cerdas, dan gak pernah mengecewakan orang tua. Rupanya didikan orang tuanya berhasil guys. Yan-wen tumbuh menjadi anak laki-laki kebanggaan keluarga Chang. Dia baik, cerdas, sopan, patuh, dan ramah pada semua orang. Tapi dibalik kecerdasan dan citranya sebagai anak yang baik, hidup Yan-wen nyatanya nggak sesempurna itu. Yan-wen punya masa kecil yang kelam, yang mana ayahnya merupakan pecandu alkohol berat dan kerap mukulin Yan-wen kalau lagi mabuk nih di rumah. Bahkan ibunya Yan-wen juga sering dipukulin sama ayahnya. Belum lagi dia juga sempat diasuh oleh pengasuhnya karena ibunya sebagai pebisnis jarang dirumahkan. Nah, pengasuhnya ini kurang ajar juga, soalnya pengasuhnya sering menghina penampilan fisiknya Yan-wen yang terlihat sangat culun dari kecil, sehingga Yan-wen tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri. Setelah lulus dari SMP, dia disekolahkan di SMA Jianghuo, Taiwan, salah satu sekolah khusus laki-laki yang paling elit dan mahal di Taiwan. Setelah lulus dari sana, di tahun 2013, Yan-wen masuk ke National Taiwan University, sebuah universitas paling bergengsi dan paling elit di Taiwan yang sulit ditembus. Di sana, dia mengambil jurusan teknik sipil. Selama dia berkuliah di sana, dia dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas di kampusnya dan aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan mahasiswa. Dia juga sangat aktif berpartisipasi dalam komunitas game di kampusnya. Bahkan dia juga jadi idola sebagian besar siswi perempuan yang ada di sana. Pokoknya banyak banget nih yang ngebet jadi pacarnya Yan-wen. Sudahlah kaya, pintar, cakep, dan terkenal. Tapi di saat itu Yan-wen cuma 2 kali pacaran dan memilih untuk fokus menyelesaikan studinya. Setelah itu dia pun berhasil lulus dari universitas itu dengan nilai yang sangat memuaskan. Pada tahun 2007, setelah lulus dari universitas itu, dia mulai bekerja sebagai auditor di firma akuntansi terkenal KPMG, yang merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di dunia sebagai bagian dari Big Four. Selama dia bekerja di sana, karirnya sebagai auditor semakin meningkat dan gajinya juga semakin besar karena dia diakui sebagai salah satu auditor paling cerdas di kantornya. Di saat inilah, sekitar tahun 2013, dia kenalan dengan seorang gadis bernama lengkap Lin Pei Chen yang lahir pada tahun 1992 di kota Chiayi, Taiwan. Pei Chen lahir dari orang tua tunggal yang penuh kekurangan. Dia dibesarkan hanya oleh ibunya yang kerja keras siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Meskipun Pei Chen dibesarkan tanpa seorang ayah, tapi Pei Chen tetap tumbuh menjadi gadis yang baik, perhatian, ceria, dan juga pintar. Setelah lulus dari SMA, maka dia masuk ke National Taichung University of Education pada tahun 2010. Dan dia di sana fokus belajar di bidang keguruan dan mengambil jurusan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di saat Pei Chen memasuki semester akhir, di akhir tahun 2013 dia putus nih dari mantan pacarnya sehingga dia menghabiskan waktu untuk bermain game online dan sekalian curhat di sana pada beberapa orang yang ikut main game juga secara online. Jadi selama Pei Chen main game, dia kenalan nih sama Yan-wen yang usianya 7 tahun lebih tua daripada Pei Chen. Dan Yan-wen mulai dengerin curhatannya Pei Chen secara online sambil main game kan. Apalagi Pei Chen juga bilang kalau dia lagi cari teman untuk sama-sama rayain malam tahun baru 2014. Nah, dengan kecerdasannya yang tinggi, maka Yan-wen mulai membangun citranya sebagai pria yang humoris, berwawasan luas, dan sangat perhatian pada Pei Chen. Rupanya Pei Chen juga menaruh kekaguman besar pada Yan-wen karena dia juga tahu kan kalau Yan-wen ini orang kaya, cakep, lulusan universitas bergengsi, dan punya kerjaan yang bagus. Setelah mereka dekat dan beberapa kali ketemuan, maka di bulan Maret tahun 2014 mereka mulai berpacaran. Kebetulan di saat yang sama Pei Chen baru lulus dari kuliah
ayahnya dan diterima magang di salah satu sekolah yang ada di Taipei. Sehingga Pei Chen pindah ke kota Taipei. Dia mulai magang di sana untuk jadi guru dan tinggal bareng sama Yan Wen di apartemen mewah yang disewa oleh Yan Wen. Jadi setelah tinggal bersama di apartemen sewaan mereka, Pei Chen merasa bahagia menjadi pacarnya Yan Wen. Sebab pria ini selalu memanjakan Pei Chen dengan semua uang dan kemewahan yang dia punyakan. Sementara kita tahu kalau Pei Chen hidupnya susah dari kecil. Jadi Pei Chen ngerasa hidupnya tiba-tiba berubah lebih enak nih setelah pacaran sama Yan Wen. Dia dibelikan handphone baru, dia bebas beli baju baru, dia bebas makan di restoran mahal mana aja yang dia mau. Pokoknya segala-galanya dicukupilah sama si Yan Wen. Belum lagi kepribadiannya Pei Chen selama menjadi guru magang di sekolah juga rupanya disukai sama semua murid-muridnya, sehingga di saat itu Pei Chen merasa kalau dia sudah berada di titik paling menyenangkan dalam hidupnya. Tapi perlu diketahui bahwa saking seringnya Yan Wen memanjakan gaya hidup mewahnya Pei Chen, ternyata baru di awal-awal hubungan mereka, Yan Wen sudah menghabiskan uang 200.000 New Dollar Taiwan atau sekitar 76 juta rupiah. Dan dia juga berhutang pada teman-temannya sebesar 57 juta rupiah. Tapi biaya pengeluaran dan hutang ini nggak diketahui oleh Pei Chen karena Pei Chen taunya Yan Wen ya orang kaya dan pastinya nggak mungkin lah dia ngutang. Hari-hari yang dijalani oleh Pei Chen masih menyenangkan kayak biasanya. Hingga mulailah Yan Wen menunjukkan beberapa sifatnya yang nggak biasa. Jadi Yan Wen mulai nih ngecekin handphonenya Pei Chen setiap hari. Dia juga memeriksa riwayat panggilan dan pengen tahu dengan siapa aja dia teleponan. Dia juga bacain semua pesan singkat, media sosial, bahkan Yan Wen juga memeriksa struk belanjaan Pei Chen supaya dia bisa tahu nih kemana aja Pei Chen pergi. Nggak cuma itu aja guys, jadi Yan Wen juga mulai mewajibkan supaya Pei Chen memberi kabar setiap jam dia posisinya di mana dan dia sama siapa aja. Awalnya Pei Chen ini agak risih juga, tapi dia masih memaklumi sifat posesifnya Yan Wen. Dia mikirnya ya mungkin aja Yan Wen ini nggak mau Pei Chen kenapa-kenapa kan. Jadi diikutilah semua kemauannya Yan Wen. Suatu kali Pei Chen harus telat pulang 1 jam karena dia mesti kerja lembur nih sama rekan sesama guru. Tapi rekannya itu pria. Pas tahu kalau Pei Chen lemburnya sama teman pria, maka Yan Wen ini ngamuk guys. Disuruhlah pulang Pei Chen saat itu juga. Pulang kau sekarang juga, nggak boleh lembur. Tapi kerjaannya Pei Chen ya nggak bisa ditinggalin gitu aja lah. Karena Pei Chen tetap ngotot mau lembur, ngamuklah si Yan Wen ini dan langsung menghancurkan semua barang-barang yang ada di apartemen. Pas Pei Chen pulang, kaget pula dia ngelihat isi apartemen ini udah hancur berantakan. Di situ Pei Chen yang baru pulang kerja juga dimaki habis-habisan sama Yan Wen. Bahkan dalam amarahnya yang memuncak, Pei Chen ini didorong tuh sampai dia jatuh ke lantai. Di saat itu Pei Chen mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak beres nih sama si Yan Wen. Tapi namanya juga orang manipulatif ya. Setelah emosinya mereda, Yan Wen langsung berlutut di depan Pei Chen. Dia menangis sambil minta maaf, bahkan dia juga namparin pipinya sendiri sebagai bentuk penyesalan. Rupanya tindakan manipulasi ini juga dia pelajari dari ayahnya guys. Ingat kan tadi di awal saya bilang kalau Yan Wen sering dipukulin sama ayahnya kalau mabuk. Pas ayahnya sadar, ya ayahnya bakal gitu juga ke Yan Wen. Besok-besok dipukuli lagi dan minta maaf lagi. Selanjutnya ya bakal gitu terus. Nah, perlakuan buruk dari ayahnya ini rupanya dikopi dan membentuk kepribadian Yan Wen saat dewasa menjadi sosok yang sangat posesif, manipulatif, penuh kecurigaan, serta memiliki ego yang rapuh. Bahkan sebelum ketemuan sama Pei Chen, 2 mantan pacarnya Yan Wen juga putus gegara. Sifatnya Yan Wen ini terlalu ngekang guys. Soalnya Yan Wen punya prinsip, kepemilikan atas dasar cinta sifatnya mutlak. Kalau aku nggak bisa miliki dia, maka orang lain juga nggak ada yang boleh miliki dia, gitu. Karena sifatnya Pei Chen yang masih agak lugu, naif, serta mudah memaafkan, maka Pei Chen selalu memberikan kesempatan kalau Yan Wen berulah dan menyakitinya kayak gitu. Tapi justru kelonggaran inilah yang buat Yan Wen makin menjadi-jadi guys. Yan Wen mulai melakukan kekerasan fisik pada Pei Chen kalau dia lagi emosi, dan yang lebih parahnya lagi, Yan Wen memaksa Pei Chen untuk berfoto intim dengan alasan sebagai kenang-kenangan kalau nanti mereka jaraknya berjauhan saat kerja. Rupanya, foto-foto itu dijadikan Yan Wen sebagai alat untuk mengikat Pei Chen dengan mengancam Pei Chen akan menyebarkan foto-foto intimnya ke internet, ke semua keluarganya, ke rekan-rekan kerja dan juga murid-muridnya, supaya hidupnya sekalian hancur. Jadi makin terkekang nih si Pei Chen dan dia makin takut juga kalau dia buat salah bakal kesebar itu foto-fotonya. Karena semakin hari dia ngerasa makin kayak di neraka. Maka hanya 3 bulan aja nih setelah mulai pacaran, di bulan Juli tahun 2014, Pei Chen akhirnya sadar kalau dia sudah nggak bisa lagi menjalin hubungan dengan Yan Wen. Sehingga dia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk pindah dari apartemennya Yan Wen dan menyewa apartemen baru sendirian.
Rupanya Yan-won merasa kalau kepergian Pei Chen dari apartemennya sebagai bentuk penghinaan dan pengkhianatan yang harus dibayar Pei Chen dengan sebuah kehancuran. Setelah Pei Chen pindah dari apartemennya Yan-won, dia awalnya ngerasa aman ya kan. Rupanya Yan-won menguntit Pei Chen ke apartemen barunya guys. Dia juga meneror Pei Chen lewat telepon tanpa henti, neror lewat email juga, lewat SMS, bahkan sering juga Pei Chen dihadang sama Yan-won pas mau masuk apartemen dan mau masuk ke kantornya sendiri. Nggak berhenti diteror karena Pei Chen dinilai menghina dirinya, Yan-won juga rupanya menuduh Pei Chen berselingkuh waktu dia ngelihat Pei Chen diantar sama rekan satu kantornya yang bernama Liu saat pulang ke apartemen. Nah, alasan dia menuduh Pei Chen selingkuh sama Liu soalnya pas Pei Chen pindahan dari apartemennya Yan-won, si Liu inilah yang membantu Pei Chen diam-diam kabur dari apartemennya Yan-won dan dialah yang sempat bantuin Pei Chen cariin apartemen sewaan baru. Nah, sudah muak nih kan Pei Chen sama teror dari Yan-won, jadi negosiasilah Pei Chen sama Yan-won. Di sini, Yan-won menawarkan pada Pei Chen untuk sama-sama liburan ke Jepang. Dan Yan-won juga menawarkan akan membayar semua biaya perjalanan dan liburan selama di Jepang. Alasannya sih sebagai liburan perpisahan untuk yang terakhir kalinya. Kalau Pei Chen menolak tawarannya Yan-won, dia mengancam akan bundir atau dia akan menyebarkan foto-foto intimnya ke internet. Nah, Pei Chen nggak bisa apa-apa lagi nih selain terpaksa menerima tawarannya Yan-won untuk ikut ke Jepang. Siapa tahu dengan dia ikut ke Jepang, bisa nih Yan-won dinego-nego biar mereka pisah baik-baik. Jadi beberapa hari kemudian pergilah Yan-won sama Pei Chen ke Jepang. Jadi selama mereka liburan di Jepang, rupanya keadaan bukan makin membaik, malah makin memburuk guys. Jadi selama mereka di Jepang, rupanya mereka saling canggung, hubungan mereka kaku dan mereka selalu bertengkar. Soalnya Pei Chen ini nggak mau kalau dia pegangan tangan sama Yan-won, nggak mau duduk dekatan, nggak mau ngobrol banyak, nggak mau berfoto bersama, dan nggak mau diajak berhubungan intim. Suatu hari, Yan-won ngeliat kalau di handphonenya Pei Chen ada foto berduaan sama pria lain. Makin cemburu kan si Yan-won ini, sehingga pas di kamar hotel, tangannya Pei Chen diikat ke sudut-sudut kasur, lalu Yan-won memperkaos Pei Chen sebanyak 2 kali. Di situ, Yan-won juga memfoto Pei Chen yang tanpa busana untuk disimpan dan digunakan untuk mengancam Pei Chen lagi supaya dia selalu mau mengikuti kemauannya agar foto-foto telanjangnya ini nggak disebarin. Di bawah ancaman yang brutal dari Yan-won, maka terpaksalah Pei Chen pura-pura patuh supaya bisa pulang lagi ke Taiwan sama Yan-won. Rencananya nanti habis pulang dari Jepang, baru Pei Chen nyusun rencana lain buat selesaikan masalahnya dengan Yan-won. Dah pulanglah mereka kembali ke Taiwan. Sepulangnya dari Jepang, Pei Chen memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yan-won. Soalnya dia makin hari makin tertekan dan makin gak tahan lagi nih hidup di bawah tekanannya Yan-won. Apalagi sejak pulang dari Jepang, Yan-won makin hari makin jadi guys. Sampai-sampai Yan-won ini sempat beberapa kali mendobrak pintu apartemennya Pei Chen. Karena kejadian itu Pei Chen jadi ketakutan kan. Sehingga dia sempatlah cerita ke teman-temannya dan keluarganya kalau dia terganggu sama Yan-won. Nah, teman-teman dan keluarganya ini sudah bilang sama Pei Chen untuk segera melapor ke polisi. Tapi karena Pei Chen punya rasa kasihan tadi, maka dia pun masih kasihan sama Yan-won. Gegara mantan pacarnya ini punya masa lalu yang buruk dari ayahnya kan. Dan dia juga nggak mau kalau dia nekat lapor ke polisi, maka Yan-won bakal sebarin foto-foto intimnya. Sementara di tempat lain, Yan-won yang merasa semakin dijauhi Pei Chen makin meradang. Sehingga Yan-won mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan pada Pei Chen. Soalnya dia juga nggak rela nih kalau dia nggak dapat apa-apa dari Pei Chen setelah dia bela-belain bayarin semua kehidupannya Pei Chen dan juga membiayai Pei Chen liburan ke Jepang. Yang mana total uang yang dihabiskan untuk liburan ke Jepang berdua sebesar 200 juta rupiah. Di tanggal 21 September 2014, tiba-tiba aja Yan-won menulis sebuah surat wasiat yang ditunjukkan pada orang tuanya dan pesan terakhirnya pada Pei Chen yang mengungkapkan kalau dia pengen banget nih kembali ke masa lalu seperti awal-awal pertemuan pertama kali mereka. Gak lama setelah itu, Yan-won pergi ke supermarket hanya untuk membeli sebuah pisau sepanjang 30 cm. Keesokan harinya, di tanggal 22 September 2014, Yan-won terbangun nih pagi-pagi banget. Dan waktu dia lihat jam, dia baru bangun tepat pada jam 4:44 pagi. Karena dia percaya angka 4 adalah angka kematian atau angka ketidakberuntungan, maka disinilah Yan-won percaya kalau dia sudah direstui oleh semesta untuk melakukan pembunuhan pada Pei Chen. Sekitar jam 6 pagi, jalan-jalan padat penduduk di pemukiman kota Taipei mulai ramai dengan aktivitas para penduduknya yang keluar rumah untuk bekerja, membuka kedai, serta ada juga yang berkeliling untuk mencari sarapan. Dan salah satu warga yang keluar untuk cari sarapan adalah Pei Chen.
Namun, dari salah satu sudut jalan, rupanya Yan Wen sudah mengintai aktivitas Pei Chen dari apartemennya dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Waktu Pei Chen menyeberang jalan di dalam gang itu, Yan Wen tiba-tiba aja datang dan langsung menikam Pei Chen secara brutal. Ditikamnya lah berkali-kali tubuhnya Pei Chen ini sampai korban udah nggak sempat lagi bereaksi gara-gara serangan itu terlalu mendadak, guys. Awalnya warga yang melihat keributan antara Pei Chen dan Yan Wen mengira kalau mereka cuma bertengkar gara-gara masalah pacaran aja kan. Tapi pas melihat darah mulai bercucuran dari tubuhnya Pei Chen dan korban langsung rebah ke tanah, mereka mulai sadar kalau sebenarnya Pei Chen ditikam secara brutal oleh Yan Wen. Mereka yang ngelihat penikaman itu nggak ada yang berani mendekat, sehingga Pei Chen meninggal dunia di usia yang ke-22 tahun dan menderita 47 luka tusukan. Nah, hal yang paling tragis justru terjadi setelah Pei Chen ini tewas, guys. Harusnya Yan Wen masih ada waktu nih buat kabur dari sana kalau memang dia waras kan. Tapi bukannya kabur, Yan Wen malah membuka celana panjang dan celana dalamnya Pei Chen di tengah-tengah jalan itu, dan dia mulai, gimana ya ngomongnya? Dia mulai menjilat-jilati bagian kewanitaannya Pei Chen yang sudah jadi jenazah di depan orang-orang banyak yang berkeliling ngeliatin kejadian itu. Setelah dia puas melakukan hal keji itu, Yan Wen mulai duduk di samping jenazah sambil menangis dan menggunakan pisau yang ada di tangannya untuk mengiris bagian leher dan pergelangan tangannya dalam upaya bundir. Tapi untungnya sebelum semuanya semakin fatal terjadi, polisi sudah datang duluan untuk mengamankan Yan Wen ke rumah sakit dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Persidangan atas kasus ini pun dimulai. Karena kejahatan yang sudah direncanakan oleh Yan Wen dan juga brutalnya perlakuan Yan Wen pada korban, maka orang-orang awalnya berpikir nih kalau persidangan Yan Wen bakal sebentar aja dan hakim langsung menjatuhkan hukuman mati. Rupanya enggak juga, guys. Malahan persidangannya memakan waktu 7 tahun dan proses tarik ulur sebelum vonis akhirnya dibacakan. Jadi setelah Yan Wen resmi ditahan sejak tanggal 23 September 2014, rupanya penyidik dan jaksa harus mengumpulkan lebih banyak bukti sebab Yan Wen mengaku kalau dia mengalami gangguan jiwa saat melakukan pembunuhan. Yan Wen juga membangun citra kalau dia merasa sangat menyesal dengan perbuatan pada Pei Chen, sehingga dia jadi rajin baca kitab suci Buddha dalam sel tahanannya. Tapi tim forensik dan psikolog independen berpendapat bahwa Yan Wen dinyatakan waras dan melakukan kejahatan itu secara sadar. Di tahun 2016, pengadilan tingkat pertama menyatakan Yan Wen bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi di tahun 2017, dia mengajukan banding nih, yang pada akhirnya menimbulkan skandal hukum di Taiwan. Sebab keluarga Chang berhasil mengajukan kesepakatan damai dengan membayar uang kompensasi sebesar 12,6 juta New Dollar Taiwan atau sekitar 5,2 miliar rupiah yang akan dibayarkan pada keluarga korban sebagai syarat mendapatkan surat pengampunan. Nah, atas dasar kesepakatan finansial itu, rupanya hakim langsung memotong masa hukuman dari yang awalnya seumur hidup jadi cuma 15 tahun untuk dakwaan pembunuhan dan 6 tahun untuk dakwaan lainnya, sehingga totalnya cuma 21 tahun penjara aja, guys. Putusan diskon hukuman ini memicu gelombang demonstrasi dan protes yang besar dari berbagai kalangan masyarakat Taiwan yang menilai hukum di Taiwan kok bisa-bisanya dibeli dengan uang. Sehingga ibu korban menolak putusan pengadilan itu dan langsung mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Sehingga di tahun 2020, setelah 7 tahun kasus itu disidangkan, Mahkamah Agung Taiwan menolak seluruh permohonan banding terakhirnya Chang Yan Wen dan secara resmi tetap menghukum Yan Wen dengan vonis penjara seumur hidup dan tanpa adanya celah pengurangan masa tahanan lagi. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian puas dengan hukumannya dan pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Dan saya tunggu kalian di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa.